Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifoli Andini dari semester 2 akan mereview hukum pidana pada pertemuan 15 Mei 2023 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta Dr. Randy Aridayandi SMH. Pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan bab 5 yaitu sifat melawan hukum, di mana sifat melawan hukum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua yaitu dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga yaitu sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya yaitu ares dokter hewan. Lalu, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu yang pertama dalam fungsi positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, yaitu ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian yang kedua dalam fungsi negatif, yaitu tidak perlu dibuktikan. Lalu ada rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Lalu dengan istilah melawan hukum atau wederrechtelijke seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu terdapat dalam pasal 303, 548, 549 KUHP. Lalu ada istilah tanpa izin atau zonder Verlof diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Lalu dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Lalu tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Lalu pembahasan selanjutnya masuk kepada bab 6 yaitu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama yaitu kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Strafzonder akhlud yang tidak terdapat dalam undang-undang tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi 2. Yang pertama kesengajaan atau dolus atau offset dan kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Kemudian unsur-unsur kealpaan ini ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan pertanggungjawaban. Yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian masuk kepada pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT diartikan dengan menghendaki atau mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Lalu selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang akan timbul. Lalu perbedaan kedua teori ini yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Lalu ada corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya yaitu A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Lalu yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan.
Nah, dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat. Yang pertama yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan atau delming. Yang kedua yaitu akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi timbul. Contohnya yaitu A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca, ada kesengajaan dengan sadar keharusan si pelaku. Terdapat dalam pasal 406 KUHP. Lalu yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya yaitu arrest Quetard di kota Huizen, negeri Belanda. Nah, teori apa boleh buat atau inkaufnement theory atau Opdecoup Theonomen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua yaitu akibat tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti si pelaku berani memikul resiko. Nah, yang terakhir yaitu ada sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna, yaitu sengaja melakukan perbuatan atau dolus-molus, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Kemudian dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain memedaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Nah, kemudian yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura seditas scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Lalu ada pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua yaitu dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarangan orang dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga yaitu dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat yaitu dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima yaitu ada Weberse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Kemudian yang keenam ada dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan yaitu dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.